Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan setiap permasalahan hidup kita di bawah kaki Tuhan, dengan penuh pujian dan penyembahan, karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk menolong setiap musim. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi. Kita serahkan setiap hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gunakan waktu ini untuk lebih sungguh-sungguh menyembah. Angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia. Yesus Jesus.
Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We want to worship You, Lord. We want to worship You, Lord. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Kami sembah Holy Spirit, come in His place. Holy Spirit, come in His place. Kami sembah Kau, Jesus. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence as we worship You. Let Your Spirit, sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You.
Jesus. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. We exalt we exalt thee, oh Lord. We exalt thee. We exalt thee, oh Lord. We exalt thee, oh Lord. We exalt thee. We exalt thee, oh Lord. Dengan sorak-sorai untuk nama Tuhan, segala pujian syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya kebangkitan terjadi di tempat ini, mujizat terjadi di tempat ini, karena kami punya Allah yang besar. Our God is great, great is our God. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, teman. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh
Silakan untuk duduk. Where will I run? Unto the throne of mercy. Where will I kneel? At His cross of grace. How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the Lord, He carries us to guidance. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. You're here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and now. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yes, Lord. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu. So here Nyanyikan dengan sepenuh hatimu. yes, Lord Jesus.
Mari sama-sama kita katakan sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu. So here I bow to lift you high. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. In all things for all my life I am yours forever yours. Say God here and now begun to rise. Yes Lord, be glorified, God of heaven and earth. I am yours forever. God here now, be lifted high. Right here and now, be glorified, God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours forever. God here, God here. And now, be lifted Oh, hallelujah. right here. Yaralabase, kandaralabase, kandaralaba. Oh, Yesus Tuhan. Sama setiap kali ya Tuhan. I am yours forever. I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Ya Allah, sekandaralaba, ya Allah. Oh ya Allah, sekandaralaba, sekandaralaba. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Raja yang memerintah atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Ya ralabasya kandaralabasya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami merasakan Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Selain kami berterima kasih padamu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami buat Tuhan. Terimalah penyembahan kami ya Bapa. Oh ya ralabase kandaralaba ya ralabase kandaralaba. Oh ya ralabase kandaralaba ya ralabase kandaralaba. Haleluya, haleluya. Ya ralabase. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Hari ini kita akan berbicara tentang
glorifying God. Memuliakan Tuhan. Berbicara tentang memuliakan Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang 4 ayat yang ke-8, ya balik aja ke yang pertama tadi. Di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa surga tidak pernah sepi dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Surga tidak pernah sepi dengan orang-orang yang mengagungkan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, di Alkitab ada banyak yang mencatat bahwa pujian, penyembahan tidak henti-hentinya dinaikkan untuk Tuhan. Kalau kita melihat kitab Mazmur adalah kitab yang pasalnya terbanyak di dalam Alkitab. Dan kitab Mazmur khusus berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 1 sampai Mazmur 150, isinya berbicara khusus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, artinya jelas bahwa pujian dan penyembahan haruslah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Karena melalui pujian dan penyembahan, kita dapat menghampiri tahta Allah. Melalui pujian dan penyembahan, kita dapat mengalami hadirat Tuhan. Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan pada saat kita menyembah tadi, amin. Itu sebabnya pujian dan penyembahan adalah kunci bagi orang yang percaya untuk mengalami kuasa Tuhan. Amin. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang bermimpi. Ketika dia bermimpi, dalam mimpinya malaikat membawa dia ke dalam sebuah gereja pada hari Minggu. Di dalam gereja tersebut, dia melihat pemimpin pujian bernyanyi dengan sukacita, dengan sangat semangat. Dan dia juga melihat para singer tidak kalah dengan WL bernyanyi, wah sukacita luar biasa. Pemain musik memainkan musik dengan sangat luar biasa. Tapi orang ini tidak dapat mendengar sepatah kata pun dari apa yang mereka ucapkan. Nah, yang bermimpi ini juga melihat ada ratusan jemaat memenuhi gedung ibadah tersebut. Mereka juga bernyanyi begitu luar biasa. Mereka bersuka cita, tidak kalah dengan WL dan singer tadi. Penampilan mereka juga bagus, rapi, luar biasa pokoknya. Tapi sama, dia juga tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang diucapkan oleh jemaat tersebut. Sehingga dia berkata kepada malaikat, dia bilang, kenapa saya tidak mendengarkan sepatah kata pun dari apa yang mereka ucapkan? Sehingga malaikat menjawab seperti ini, demikianlah juga kami yang dari sorga, ketika orang-orang ini beribadah, ketika orang-orang ini bernyanyi, kami tidak dapat mendengarkan sepatah kata pun. Itu disebabkan oleh, memang mereka bernyanyi melalui mulut mereka, tetapi pikiran mereka sedang memikirkan hal yang lain. Malaikat berkata, mereka bernyanyi, wah sorak-sorai puji-pujian, tapi hati mereka sedang berkelana kemana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah bukanlah sekedar apa yang kita lakukan secara jasmania. Apabila kegiatan ibadah tersebut kita lakukan hanya sekedar jasmania saja, tetapi hati kita tidak menyembah Tuhan, itu namanya bukan ibadah. Atau itu sama sekali tidak berarti di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan ibadah yang sejati adalah ibadah yang bersumber
dari hati kita. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang bersumber dari hati kita. Nah, next. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Ada dua alasan yang mendasar mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah karena Allah layak menerima pujian dan penyembahan kita. Dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada." Tuhan adalah pencipta alam semesta, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia yang berdaulat atas semua ciptaannya, maka Dialah sang raja atas seluruh alam semesta. Karena Dia raja, kita mau gak mau, kita harus menyembah. Bukan karena itu aja. Kita juga tahu bahwa Allah adalah pribadi yang mulia. Allah adalah pribadi yang agung. Itu sebabnya kita layak menyembah Tuhan. Amin. Kita layak memuji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 berkata, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Perhatikan kata kuciptakan untuk kemuliaanku. Kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Artinya kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Kalau dia tidak menyembah Allah, dia pasti menyembah sesuatu yang lain. Mungkin dia menyembah dirinya sendiri atau orang lain, atau mungkin menyembah sesuatu ide yang dia buat, atau mungkin dia menyembah batu, pohon, matahari bahkan. Dan tidak sedikit juga ada banyak orang yang menyembah setan dan iblis. Itu sebabnya Allah mau memulihkan hidup manusia, yaitu agar manusia menyembah kepada pribadi yang benar, yaitu Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat inti dari rancangan Tuhan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa pertama kali Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sangat mulia. Manusia diciptakan yang paling mulia dari segala ciptaannya. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya gambaran Allah pada pertama kali Allah menciptakan manusia itu diberikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Ketika manusia berbuat dosa, di dalam Roma 3 ayat 23 kalau nggak salah, dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu, inilah inti dari keselamatan kita, inti dari kekristenan kita, saya bilang. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada tujuan Allah yang utama tadi, yaitu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Supaya kita kembali kepada tujuan Allah, yaitu menjadi kemuliaan Tuhan. Menjadi kemuliaan Tuhan sebagai penyembah yang benar. Amin. Pertanyaannya adalah, siapakah penyembah yang benar itu?
Di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dengan berkata seperti ini, Yesus menyatakan bahwa ada penyembah yang benar dan ada penyembah yang tidak benar. Nah, siapakah penyembah yang benar itu? Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya jelaskan sedikit tentang menyembah dalam roh dan kebenaran ini. Menyembah dalam roh adalah menyembah Allah dengan manusia batiniah. Ya. Menyembah dalam roh adalah menyembah dalam batiniah. Nah, di dalam hidup kita ini, diri kita ini terdiri dari dua aspek, yaitu lahiriah atau jasmaniah dan juga batiniah atau rohaniah. Nah, jasmani dan rohani. Lahiriah, batiniah. Manusia terdiri dari dua itu. Nah, sehingga kalau jasmani kita beribadah, tetapi roh kita berkelana kemana-mana, itu disebut oleh Tuhan adalah ibadah yang sia-sia. Namun, kalau penyembahan itu bersumber dari batin kita, menyembah itu dengan roh kita, Tuhan katakan itulah ibadah yang sejati. Sebab menyembah Allah bukan hanya sekedar kita menyembah dengan berbahasa roh. Ya memang itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih luas daripada itu, menyembah Allah dalam roh adalah menyembah dari dalam lubuk hati kita yang terdalam. Menyembah dari roh kita, seluruh kehidupan kita harus tunduk kepada Tuhan. Berikutnya, menyembah Allah dalam roh disebutkan sebagai menyembah Allah dengan seluruh kehidupan kita. Nah, di dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, menyembah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh diri kita, tidak ada yang tidak, haruslah menyembah Tuhan. Itu artinya menyembah dalam roh. Seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak. Sama seperti yang saya katakan tadi. Itu sebabnya menyembah dalam roh bukan hanya sekedar kita secara jasmani, wah bersuka cita, bukan. Tapi jauh lebih luas daripada itu. Menyembah Tuhan adalah menyembah dari dalam roh. Amin. Berikutnya, menyembah dalam kebenaran. Artinya yang pertama adalah menyembah dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Benar ya? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata seperti itu kan. Itu sebabnya kalau kita menyembah dalam kebenaran artinya menyembah Allah dengan mengagungkan Yesus Kristus. Kita harus menerima Yesus Kristus terlebih dahulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Itu setelah kita melakukan itu, baru kita menyembah Allah. Itu sebabnya menyembah Allah dalam kebenaran. Ya. Nah, berikutnya
Menyembah Allah dalam kebenaran, yaitu menyembah Allah dalam sikap hati yang benar. Kalau hati kita dipenuhi dengan kesombongan, tentu saja itu bertentangan dengan sikap hati yang menyembah Allah. Karena menyembah Allah diperlukan sikap yang rendah. Kita harus menanggalkan segala sesuatu yang kita miliki. Kita harus menanggalkan semua yang kita miliki. Biasanya ada juga firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul? Jadi kita harus menanggalkan segala sesuatu. Baik apa yang kita miliki, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban hidup kita. Bahkan dosa-dosa kita harus tanggalkan terlebih dahulu. Kita harus tanggalkan terlebih dahulu. Oh Tuhan, aku gak layak menyembah Engkau karena aku berdosa. Bapak Ibu Saudara, itu harus kita tanggalkan. Dengan kerendahan hati, merendahkan diri kita, duduk di kaki Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Dan yang berikutnya, yang ketiga, menyembah dalam kebenaran adalah menyembah dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan yang benar, yaitu tindakan-tindakan nyata yang membuat orang memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita menolong orang lain, kita harus menolong dengan kasih. Bukan karena, supaya saya dipuji, supaya saya dikenal orang. Wah saya tolong dia dah, nanti saya pasti viral nih, saya dikenal banyak orang. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita menolong orang itu berasal dari hati kita supaya orang lain itu justru memuliakan Tuhan. Amin. Bukan memuliakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pentingnya hidup memuji dan menyembah Tuhan bukan saja karena itu memang tujuan Tuhan. Ya memang itu memang tujuan Tuhan. Kita menyembah Tuhan itu ya itu karena tujuan Tuhan. Tapi kita menyembah Tuhan juga karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Maksudnya di dalam pujian penyembahan terkandung kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat yang kita bisa rasakan, kita bisa nikmati. Hal ini disebabkan karena pujian penyembahan kita memasuki hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang dimaksud dengan hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan sendiri. Gitu. Tuhan hadir. Memang kalau kita lihat, ya memang Tuhan maha hadir ya kan. Tuhan hadir di segala tempat, memang betul. Tetapi bukan berarti ketika Tuhan hadir di segala tempat, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Belum tentu. Tidak semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun Tuhan hadir di segala tempat. Nah, jadi siapakah yang dapat mendekat kepada Allah serta merasakan kehadirannya? Yaitu orang-orang yang hidup dalam pujian penyembahan. Kita bisa mendekat kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Itu sebabnya dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Bersemayam artinya duduk bertahta. Jadi Allah duduk bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya Allah sedang duduk bertahta di atas puji-pujian kita. Bapak Saudara, Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Amin. Melalui pujian penyembahan kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Pasti mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan yang mengatasi setiap permasalahan kita. Kuasa Tuhan yang mengatasi setiap pergumulan-pergumulan kita. Kuasa Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang menguatkan iman kita. Kuasa Tuhan juga yang memberikan kita kemenangan. Amin. Itu sebabnya ketika kita mengalami
mengalami kelemahan iman, kita merasa, waduh pergumulan saya kok besar sekali ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Karena apa? Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Amin. Saya sudah pernah bercerita tentang tugas akhir saya dalam kuliah. Skripsi saya berjudul Pengaruh Pujian Penyembahan Terhadap Pertumbuhan Gereja. Saya benar-benar meneliti sebuah gereja dengan judul ini, Pengaruh Pujian Penyembahan Terhadap Pertumbuhan Gereja. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, begitu luar biasa pengaruh pujian penyembahan terhadap pertumbuhan gereja. Hampir 100%. Saya pikir kok bisa ya? Kok saya gali-gali kok bisa ya pujian? Gimana caranya kok bisa? Satu kali saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan, dia bahas tentang pengaruh pujian penyembahan juga. Dia katakan, ya memang betul. Kenapa pujian penyembahan begitu berpengaruh? Ya, di sorga, saudara, nggak ada khotbah, sorry ya. Di sorga itu hanya ada pujian, penyembahan, bersorak-sorai buat Tuhan, memberikan kemuliaan. Hanya itu yang ada di sorga, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah pujian penyembahan kita. Jadi sudah pasti tahu ya. Pada saat kita beribadah, wah pujian penyembahan 20, aduh lama banget 20 menit. Nah, saya sarankan saudara jangan ke sorga deh. Di sana itu pujian penyembahan terus, nanti aduh bosan. Pasti bosan saudara. Dikatakan, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, dikatakan tidak ada yang tidak, semua menyembah Tuhan. Tidak ada ratap katanya ya. Nah, jadi kalau saudara di sini bosan, 20 menit menyembah Tuhan, saya sarankan jangan deh. Jangan ke surga ya. Nanti saudara kasihan, nanti di sana bengong sendiri gitu. Mending ke neraka deh. Ada artis di sana banyak. Ya jangan juga ya. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan itu mendatangkan kuasa. Saya menceritakan sebuah kesaksian yang ada di skripsi saya. Saya pernah menceritakan sebuah kesaksian seorang ibu ya. Pernah saya ceritakan dalam video bahwa rumahnya, deretan rumahnya kebakaran. Tapi karena pujian penyembahan, rumah ibu itu sendiri yang tidak terbakar. Padahal lokasinya di tengah-tengah antara rumah yang terbakar tersebut. Nah, ada kesaksian yang lain. Saya undang pemain musik maju ke depan. Nah, ada seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Dia terkena penyakit jantung. Dikatakan dua saluran utama jantungnya itu menyempit gitu. Terjadi penyempitan dalam 2 saluran utama dalam jantungnya. Dan ujung dari jantungnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Sehingga dokter mengatakan bahwa Bapak jangan capek dulu ya. Bapak jangan olahraga dulu ya. Jangan kerja keras dulu supaya Bapak bisa stabil. Kalau enggak, Bapak bisa mati mendadak nih. Dikatakan seperti itu. Nah, mendengar pernyataan dokter seperti itu, jelas saya yakin semua orang juga pasti panik, takut, sedih. Kenapa Tuhan? Tapi dalam ketakutan, ayah dari 4 anak ini berseru kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, coba G. Dia nyanyi sama Tuhan, dia nyembah. Allah sembah kuatku, Allah sembah
Dialah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selama dia nyembah Tuhan, dia datang ke hadirat Tuhan, dia menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Terus dan terus dia nyembah Tuhan. Pada satu kali dia datang lagi ke dokter yang sama, dia periksa kembali dan hasilnya tetap sama. Hasilnya nggak ada perubahan. Sehingga dokter bilang, Pak, Bapak harus operasi. Oh ya, silakan dok, atur aja jadwalnya. Mereka atur jadwal, ditetapkanlah suatu hari, tanggal dan bulan, dia akan dioperasi jantung terbuka. Dia pulang ke rumah, dia kembali nyembah Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Dia imani kata-kata itu. Dia terus menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dia percaya. Sampai pada saat waktu yang sudah ditetapkan untuk operasi, dia datang kepada dokter. Sebelum dioperasi, dia diperiksa kembali oleh dokter. Dan saudara tahu, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Dia sembuh total. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia sembuh total tanpa ada operasi, Bapak Ibu Saudara. Artinya, Tuhan bekerja atas hidupnya. Melalui pujian penyembahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saya yakin dan percaya itu juga berlaku atas kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, bentuk pujian dan penyembahan. Kalau kita baca di dalam Mazmur banyak sekali mencatat tentang, ya saya bilang tadi di awal adalah semua Mazmur itu mencatat tentang puji-pujian buat Tuhan. Nah, next. Di dalam Mazmur 104 ayat 33, bentuk pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu bisa berupa nyanyian, mazmur, bermazmur, bertepuk tangan, bersorak-sorai, dikatakan sujud, berlutut, dengan tiupan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, rebana, dan tari-tarian, dan dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, dan dengan ceracap yang berdentang. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Bentuk apapun itu, seperti yang saya katakan tadi, yang terpenting adalah hati kita mau memuliakan Tuhan. Apapun bentuknya, kalau hati kita memuliakan Tuhan, diam kita pun Tuhan mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tetesan air mata pun Tuhan mengerti. Kalau hati kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Amin. Yang perlu kita ingat adalah kita ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Jadi apalagi sih? Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suara saudara. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Allah basikan. Oh ya Allah basikan. Ya Allah basikan. Ya Allah basikan.
Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Tuhan. Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atasnya Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, haleluya. Berikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bayarlah basekanara. Kami sembah Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Teruslah bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Teruslah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Biar kami lebih lagi Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, biarlah pujian dan penyembahan terus memenuhi hati setiap kita, mulut kita, dan kita akan terus bersorak-sorai. Saudara, izinkan saya menyambut saudara yang baru pertama kali hadir tengah-tengah keluarga MDC. Bolehkah saudara mengangkat tangan? Kami menyambut kehadiran saudara. Selamat datang di tengah-tengah keluarga masa depan cerah Kuta Bali. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Besok ada doa kuda pagi, jadi setiap hari Senin dan hari Kamis jam 6 pagi lewat Zoom. Jadi saudara bisa dapatkan ID Zoom-nya nanti di WA Group. Dan ada doa pagi setiap hari Sabtu dengan MDC Surabaya juga lewat ID Zoom. Dan kontak kita ada di hari Rabu juga lewat Zoom. Tapi ada beberapa yang sudah onsite, jadi nanti tetap kita koordinasi. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan di dalam 1 minggu ini, dan bersama-sama kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan, kami bersyukur, kasih-Mu itu lebih dari segalanya. Kau sudah memberkati kami dan Kau menjadikan kami saluran berkat bagi orang lain. Bersama-sama di tempat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mempersembahkan dengan sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu Bapak bisa menyiapkan persembahan dan kita akan bersama-sama untuk memujikan pujian hanya bagi Dia. Yes, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan angka 1 pujian. Dan pikiran segala dipenuhi dengan kebesaran Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, biarlah kita terus berkata, Great is our God. Pemazmur berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian dan penghormatan kepadamu. Aku senantiasa akan berharap kepada Tuhan dan menambah puji-pujian kepadanya. Mari kita bersama-sama terus memenuhi hati dan pikiran dengan puji-pujian kepada Dia. Menambahkan puji-pujian hanya kepada Dia. Karena Dialah Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, kebesaran, dan kemuliaan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bersama-sama arahkan seluruh hidup kita masing-masing hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat dan perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.